Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk tanggal 12 sampai 16 Agustus 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti langsung join ya, karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana seperti mendapatkan saham big akumulasi, kemudian menu sore, kemudian berita seputar saham, ada juga saham scalping dan juga saham menarik di tiap harinya. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan dan juga chartnya. Kemudian ada belajar analisa teknikal saham, kemudian menjadi prioritas tentunya, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh langsung menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan dengan biaya yang lebih murah, hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan benefit yang sangat menarik, seperti mendapatkan eksklusif konten dari Antek Saham, kemudian mendapatkan saham menarik di tiap minggunya berupa video yang saya upload di YouTube, kemudian mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Teman-teman akan mendapatkan benefit ini jika teman-teman bergabung menjadi pelanggan YouTube Antek Saham, dan jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham ini. Oke, kira-kira begitu. Jika ada yang kurang jelas, boleh nanti langsung ditanyakan saja kepada saya melalui Telegram, atau langsung berkomentar di kolom komentar YouTube. Oke, sekian saja infonya, langsung ke analisanya. Kita mulai dari BRIS dulu. Untuk BRIS boleh kita lihat di sini, sesuai analisa kita ya di minggu yang lalu, dia akan turun dulu ke area demand, lalu bergerak naik lagi ke area resisten di 2600 sampai 2670. Boleh kita lihat setelah mencapai demand, dia mulai bergerak naik ya. Dan untuk sekarang belum mencapai resisten 2610, jadi ada potensi pada BRIS akan naik lagi ke resistennya di sini. Jadi BRIS akan lanjut naik ke resisten di 2610 sampai 2670. Naik dulu ke resisten ini, lalu setelah mencapai resisten dia akan turun lagi ke area demand-nya. Karena pergerakan dari BRIS ini lebih ke sideways ya, boleh kita lihat setelah mencapai demand dia naik, dan setelah mencapai resisten dia bergerak turun. Jadi untuk BRIS, karena sudah mencapai area resisten, maka lebih baik wait and see, jangan beli dulu. Lebih baik tunggu dia break resisten 2670 jika ingin masuk pada BRIS. Sekarang kita cek dari broker summary. Oke, jika kita lihat broker summary dari BRIS, cenderung hijau ya di sini 1 minggu terakhir. Dan di hari Jumat juga masih ada akumulasi yang cukup besar dari CP, 25 miliar di sini boleh kita lihat. Dan secara mingguan tentunya masih ada akumulasi ya. Oke, akumulasi yang cukup besar dari CC ya. Dan ternyata jika kita lihat secara mingguan, CP buangannya di sini, CP buangan, tapi dia masuk kembali di hari Jumat kemarin. Jadi ada potensi masih banyak demand pada BRIS ini. Jadi sehingga masih di HK yang cukup besar dari CP di hari Jumat kemarin. Jadi dengan ini BRIS masih berpotensi untuk bergerak naik minimal sampai resisten 2610 sampai 2670. Oke. Jadi secara broker summary pada BRIS sangat menarik, dan juga secara teknikal menunjukkan kita harus wait and see dulu karena sudah mencapai area resistennya. Untuk BRIS jika ingin masuk, tunggu dia di area demand seperti yang tadi, atau tunggu dia break resisten 2670 yang ini. Yang ini. Jika bisa di breakout, maka BRIS akan lanjut bergerak naik ya ke beberapa area di sini. 2760 lalu ke 2850. Nah, maka dari itu untuk BRIS pantau saja resistennya. Jika bisa di breakout maka akan lanjut naik. Tetapi jika belum, maka BRIS akan turun lagi ke area demand 2410 sampai 2490. Jadi pantau satu area resisten pada BRIS. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini kita terkena stop loss ya. Dan kita lihat ini karena di hari Senin itu tidak terlalu kencang penurunannya di sini, tapi di hari Rabu dan Kamis terlihat kalau Aman drop ya di sini sampai mencapai area demand dan kita terkena stop loss. Jadi dengan ini boleh kita simpulkan kalau pergerakan dari Aman masih cenderung sideways ya. Jadi kita tidak menggunakan
teknik di sini buy on breakout, tetapi kita lebih memilih buy di area demand-nya saja karena memang pergerakannya masih dalam keadaan sideways. Di sini saya buatkan area demand-nya pada aman. Jadi untuk aman ini karena memang sebelumnya saya buatkan analisanya karena sudah break area supply dia akan cenderung bergerak naik, tetapi boleh kita lihat di breakdown lagi. Jadi untuk aman kita buatkan saja untuk sekarang supaya lebih aman. Seperti namanya aman. Jadi kita buatkan analisa pada saham aman ini sedang bergerak sideways di area demand dan juga area supply-nya di sini. Oke. Saya buatkan dulu ya. Nah, ini menjadi area sideways pada aman. Area demand di sini. Area demand di sini dan area supply di sini. Sebentar. Di sini. Oke. Jadi untuk pergerakan dari aman ini masih dalam pergerakan sideways. Jadi setelah dia mencapai demand, dia bergerak naik. Dan setelah mencapai supply, dia bergerak turun. Nah, yang demand yang ini, supaya teman-teman tidak bingung. Demand D dan supply S. Oke. Jadi untuk pergerakan aman, jika kita lihat dari time frame 1 jamnya, boleh kita lihat mulai ada rejection di hari Jumat. Setelah dia drop di hari Kamis, di hari Jumat ada rejection. Dan boleh kita lihat masih bagus ya pergerakannya di sini. Ada potensi dia akan naik lagi ke area 11.400 dulu sebelum nanti bergerak turun. Oke. Jadi view jangka pendeknya pada aman dia akan naik sedikit lalu turun lagi ke area demand dan setelah itu potensi naik lagi ke area supply-nya. Jika kita lihat dari broker summary untuk aman ini saya tidak terlalu suka ya. Boleh kita lihat yang beli di hari Jumat. Ini secara minggunya. Secara mingguan boleh kita lihat ada normal akumulasi dari CC di sini sebenarnya. Sebanyak 247 miliar, tetapi jualan dari BK, ZP atau dari asing sangat besar ya di sini secara menyeluruh. Jadi jika kita lihat secara mingguan kurang menarik. Secara di hari Jumat boleh kita lihat ya. CC beli di sini cukup besar 126 miliar dan ini menjadi yang membuat aman bisa rebound di hari Jumat kemarin. Jadi untuk broker summary pada aman ini saya tidak terlalu menarik, tetapi jika CC masih akumulasi maka menjadi sesuatu yang menarik untuk nanti ke depannya. Tapi jangan lupa untuk mengkombinasikan dengan teknikalnya tentunya. Oke, jadi untuk aman lebih baik menunggu di area demand jika ingin beli dan sell nanti di area supply-nya. Menurut saya view-nya akan seperti ini, dia akan naik dulu sedikit lalu turun ke area demand dan bergerak naik kembali ke area supply-nya. Jadi boleh pantau kedua area ini, area supply dan juga area demand di sini. Jika break area supply, maka dia akan lanjut naik ke beberapa resistance ini. Yang pertama di 12.925, kemudian 13.300, lalu yang ketiga 13.875. Tetapi jika nanti breakdown area demand, maka aman akan turun ke demand selanjutnya di area 9.400 sampai 9.800. Jadi boleh pantau kedua area ini pada saham aman. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Untuk Brand boleh kita lihat dia turun ya di hari Senin yang dimana IHSG crash ya. Turun sekitar kalau nggak salah 4% ya di situ. Jadi boleh nanti dilihat lagi 3-4% IHSG turun. Dan Brand turun kita lihat sebesar minus 8% dan breakdown supportnya di 8350. Nah, dengan ini Brand lebih cenderung untuk bergerak turun ya karena dia sudah breakdown support. Jadi naiknya ini hanya untuk koreksi saja dan berpotensi melanjutkan penurunannya. Akan tetapi jika 8350 berhasil di breakout, maka Brand akan bergerak naik kembali ke area sideways-nya di sini. Saya geser dulu ya. Jadi untuk Brand kita tunggu saja apakah dia bisa break resisten 8375. Jika bisa di breakout maka dia akan naik lagi ke resisten di 8850. Tetapi jika belum maka Brand akan turun lagi ke area demand 7275 sampai 7650. Jika kita lihat dari broker summary Brand. Oke, untuk broker summary di hari Jumat cukup menarik ya di sini BK Akum. Dan yang jual dari AK secara mingguan boleh kita lihat ada jualan yang cukup besar ya dari AK di sini.
dan yang beli masih BK dan ZP. Jadi ada potensi pada brand ini masih akan turun dulu selama AK-nya masih jualannya. Karena di hari Jumat ada akumulasi dari BK, maka masih ada potensi brand akan bergerak naik. Dan tentunya teman-teman wajib pantau resisten di 8350 seperti yang tadi untuk menjadi konfirmasi kalau brand akan bergerak naik. Jika bisa break, maka brand akan lanjut naik ke 8850. Tetapi jika belum, maka brand akan turun dulu ke area demand di 7275 sampai 7650. Maka dari itu untuk brand pantau satu area resisten di 8350. Oke. Untuk trading plan belum ada ya, karena memang masih belum menarik untuk masuk ke sekarang karena posisinya sedang di tengah-tengah. Jadi lebih baik kita menunggu apakah brand akan turun ke area demand yang menjadi area pembelian yang bagus atau dia break resisten di 8375. Jika break resisten 8375, maka teman-teman boleh masuk secara scalping ya. Scalping dengan target di 8850. Oke, jadi boleh pantau saja area resisten di saya ketik saja di sini. Pantau resisten 8375. Oke. Jika di break, maka akan lanjut naik, tetapi jika belum, maka akan koreksi dulu untuk brand. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Untuk BRPT boleh kita lihat cukup menarik ya di sini, sudah memasuki area entry kita di 1040 dan masih cukup jauh ya di sini untuk mencapai taking profit, tapi gak masalah, sudah mencapai area pembelian. Nah dengan ini trading plan kita sudah aktif ya, dan memang masih satu tick di atas harga pembelian kita, jadi kita hold saja untuk BRPT. Karena bisa bertahan di atas area demand, maka trading plan masih bisa digunakan atau masih valid sampai di minggu depan. Jadi untuk BRPT view saya masih akan cenderung untuk bergerak naik dulu ke area target kita karena dia mencapai area demand di sini, dan boleh kita lihat pergerakannya masih dalam pergerakan sideways. Nah di sini boleh kita lihat setelah mencapai demand dia naik ya, dan setelah mencapai supply dia turun lagi ke area demandnya. Jadi pergerakannya masih sideways untuk BRPT ini. Jika kita lihat dari broker summary BRPT, oke, di hari Jumat ada akumulasi ya, dan juga secara indikator di sini boleh kita lihat dari tanggal 6 Agustus ada bandar volume yang masuk. Kita lihat dulu secara mingguan. Oke, CC akumnya di sini, CC akum dan NI akum, dan yang jual MG dan yang lainnya. Dan memang terlihat ya di sini kalau bandar volumenya menghijau berarti ada akumulasi yang tergolong bagus pada BRPT ini. Dengan ini berarti secara teknikal didukung dengan adanya akumulasi, yang berarti BRPT masih sangat berpotensi untuk bergerak naik. Nah, maka dari itu boleh pantau satu area demand di 1025 sampai 1045. Selama demand belum di breakdown, maka BRPT akan lebih cenderung bergerak naik ke area target kita di sini. Oke, jadi boleh pantau area pembelian kita di 1040 dan juga area stop loss kita di 975. Dan target pertama di 1105, target kedua di 1135. Nah, untuk restart rasionya sudah kita ukur ya sebelumnya. Di sini boleh kita ukur lagi jika ingin memastikan ya. Nah, di sini boleh kita lihat jika mencapai target pertama, kita akan mendapatkan restart rasio 1:1. Potensi profit dan loss 6,25%. Jika mencapai target kedua, kita akan mendapatkan profit 9,13%. Jadi untuk restart rasio pada BRPT masih sangat menarik. Jadi boleh nanti dipantau. Tentunya teman-teman jika ingin mendapatkan area pembelian yang lebih menarik, boleh dicicil nanti di area demand atau bahkan di atas support 1000 di sini. Karena boleh kita lihat support 1000 ini cukup bagus ya, yang dimana di hari Senin BRPT bisa reject di area tersebut. Jadi selama bisa bertahan di atas 1000, maka BRPT masih sangat menarik untuk di entry. Oke, kira-kira begitu untuk BRPT. Boleh pantau area taking profit dan juga area SL kita di sini. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada Petro. Untuk Petro boleh kita lihat kita terkena stop loss ya. Dan memang penurunannya terjadi di hari Senin ya, minus 11%. Dan boleh kita lihat dia naik lagi setelah dia turun di hari Senin. Di hari Selasa mulai recovery lagi dan naik lagi ke area entry kita. Tapi gak apa-apa, memang kalau sudah terkena stop loss ya berarti trend plan-nya gagal ya di sini. Lalu untuk view selanjutnya pada PTRO, menurut saya untuk PTRO akan lebih cenderung untuk turun dulu karena
sudah naik ke area supply ya. Area ini menjadi area supply karena sudah di breakdown. Jadi supply 7725 sampai 8000 di sini. Jadi untuk PTRO akan lebih cenderung bergerak turun karena sudah memasuki area supply. Jadi polanya seperti ini ya. Dia breakdown demand pada saat itu, lalu naik ke area supply untuk koreksi, lalu lanjut bergerak turun. Jadi view saya pada Petro akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Tapi kita lihat dulu dari segi broker summary-nya. Oke, broker summary-nya terlihat di sini cukup menarik. Ada akumulasi yang cukup besar dari DP dan yang jual dari AKLG ya. Secara harian, ZP dan DP masih akum, jadi masih menarik untuk PTRO. Nah, dengan ini kita boleh buatkannya sebuah resisten di sini pada Petro. Jika resisten ini bisa di breakout, maka PTRO akan valid bergerak naik kembali. Jadi pola yang tadi tidak akan valid ya, pola pergerakan turunnya tidak valid, tetapi malah berbalik menjadi bergerak naik nantinya, yaitu di resisten 8075. Jadi untuk PTRO jika bisa break resisten ini dengan valid, maka Petro akan bergerak naik ya, bergerak naik ke area 8600 sampai 8800. Tetapi jika resisten 8075 belum di breakdown, maka Petro akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, seperti yang tadi jika kita lihat dari broker summary-nya, boleh kita lihat cukup menarik ya di sini. Jadi ada potensi pada Petro akan bergerak naik secara broker summary-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti jika DP menjadi distribusi ya di sini. Jadi boleh pantau saja apakah DP masih akum atau tidak nantinya. Jika masih akum, maka Petro akan lanjut bergerak naik. Tetapi jika DP mulai jualan, berarti DP mulai akan taking profit. Jadi boleh dipantau broker DP-nya apakah masih akumulasi pada Petro. Secara teknikal seperti ini. Untuk valid naik, dia harus bisa break resisten 8075 dulu. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.